Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi dalam program Renungan Keluarga Kristen. Dalam kasih setianya kita kembali menikmati hari baru bersama dengan Tuhan. Di dalam pertolongannya kita menikmati kehidupan kita bersama dengan keluarga yang kita kasihi. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan buat kami. Kami bersuka cita, kami bangun pagi dalam pertolongan Tuhan. Kami bersuka cita, kami bisa menikmati hari baru di dalam kebaikan Allah. Kami percaya saat kami dimampukan Tuhan, diberi kekuatan baru untuk bangun. Ada sesuatu yang Tuhan rindukan untuk kami lakukan. Ada proyek-proyek Tuhan yang harus kami kerjakan dalam hidup dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu urapan Allah ada atas hamba-Mu, ada setiap umat-Mu hari ini saat kami merenungkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, menjadi keluarga Kristen yang membesarkan nama Tuhan. Menjadi keluarga Kristen yang membesarkan nama Tuhan. Firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya apakah yang menjadi latar belakang kita saat kita membangun keluarga? Secara ekonomi ada yang membuat perhitungan. Pernikahan yang ditujukan secara ekonomi dengan tujuan ekonomi adalah tujuan untuk membangun kehidupan keuangan. Jika dua orang menjadi satu, wah ini mendatangkan keuntungan yang lebih baik. Karena kalau seorang bekerja dan digabung dengan seorang yang bekerja, gajinya jadi double ya. Jadi penghasilan akan jadi lebih banyak. Maka pernikahan akan mendatangkan keuntungan secara ekonomi karena penghasilan akan menjadi lebih banyak. Bisnis, satu usaha dengan satu usaha, ya, jika pemiliknya atau ya mereka menikah, maka waduh, ini penghasilannya semakin lebih besar lagi, jumlah kekayaannya lebih banyak lagi. Atau dari satu orang dan satu orang yang menjadi satu, bekerja keras, mengumpulkan uang, mengumpulkan penghasilannya, dan tiap hari tambah hari, tujuannya tercapai. Keuangannya menjadi semakin meningkat dan penghasilannya semakin banyak dan mereka memiliki keuangan yang kuat. Ada yang merasa bahwa pernikahan itu ditujukan untuk menghibur, mengatasi kesepian. Karena jika satu orang sendirian, maka dengan dua orang akan ada teman untuk bicara, ada teman untuk makan, ada teman mengerjakan pekerjaan rumah, ada teman untuk ngobrol, ada teman untuk menghadapi kesulitan demi kesulitan. Ada teman bisa melepaskan kerinduannya, ada teman untuk bisa tempat meluangkan cintanya. Bapak Ibu Saudara, di dalam keluarga Kristen, hal-hal tersebut bukanlah tujuan utama. Kristus membangun rumah tangga adalah untuk mempermuliakan namanya. Adam dipersatukan dengan Hawa karena Adam tidak mampu hidup seorang diri, benar. Tetapi kehadiran Hawa bukan hanya sekedar untuk menjadi penolong, tetapi penolong di dalam mengerjakan pekerjaannya Tuhan. Karena Hawa adalah seorang penolong yang dikirimkan untuk Hawa yang saat itu dan sedang di dalam kepercayaan mengerjakan proyeknya Tuhan di Taman Eden, memberi nama semua binatang yang ada di taman itu, memelihara taman itu seorang diri saja
dia tidak sanggup. Ada mega proyek Tuhan yang sedang dipercayakan kepada Adam dan harus dikerjakan bersama, yaitu dengan Hawa. Proyek Tuhan memelihara Taman Eden, mengusahakan taman itu, dan ini adalah pekerjaan Tuhan yang harus dikerjakan. Tuhan yang menjadi tujuan utama dari lembaga pernikahan itu. Demikian juga dengan rumah tangga kita, Bapak Ibu Saudara. Jika rumah tangga didasarkan pada posisi keuangan, rumah tangga bisa menjadi kacau. Karena penghasilanmu sedikit, penghasilanmu tidak cukup, maka kita cerai karena kita tidak jodoh. Aku akan mencari orang yang uangnya lebih banyak supaya penghasilanku lebih banyak. Atau dari sisi keuangan, saat suami penghasilannya lebih sedikit, istri menjadi tidak hormat, istri menjadi pemarah, dan bisa menjadi seorang pemimpin yang mengatur, dan menjadi kacaulah hierarki dalam rumah tangga Kristen. Kehidupan relasi kasih sayang bisa menjadi berkurang. Kasih manusiawi, kasih yang bersifat sementara, kasih yang hanya bersifat gairah bisa menjadi kacau. Saat bad mood, kasih dari seorang wanita, kasih dari seorang pria, saat perasaannya bisa menjadi tersinggung. Bisa kacaulah relasi dalam rumah tangga. Anak-anak, tujuanmu hadir di tengah keluarga. Papa mama hadirmu di tengah keluarga untuk membesarkan nama Tuhan. Saat suami istri diberi seorang anak, suami istri jika menilai dari sisi keuangan, bisa dua hal. Anak ini bisa merugikan karena keuangan yang harusnya kita nikmati berdua, akhirnya untuk membiayai dia, membeli susunya, kebutuhan anak itu sangat mahal dunia sekarang. Apalagi dunia pendidikan mau lebih bagus harus semakin mahal. Merugikan. Tapi jika orang melihat dari sisi ekonomi yang lain, wah ini investasi yang sangat baik. Sekolahkan di sekolah yang terbaik dengan biaya yang sangat mahal, tidak apa-apa. Nanti dia jadi anak yang luar biasa, bisa menghasilkan penghasilan yang luar biasa juga, bisa menjadi investasi yang sangat baik. Waduh, rumah tangga akan menjadi kacau. Anak-anak, apakah engkau melihat keluargamu, orang tuamu sebagai mesin ATM yang bisa kapan saja untuk mencukupkan segala kebutuhanmu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga Kristen hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yohanes 3 ayat 30, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Keluarga Kristen harus bekerja, benar. Tapi pekerjaan orang-orang yang ada dalam keluarga Kristen bukan untuk meningkatkan penghasilannya saja, bukan hanya untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tidak, tetapi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Keluarga Kristen yang hanya berorientasi pada pengumpulan harta, pada pengejaran hal keuangan, akan membuat keluarga Kristen tidak memiliki waktu dengan Tuhan, memiliki waktu satu dengan yang lain, dan ini akan mengacaukan relasi suami istri, akan mengacaukan relasi anak dan orang tua. Bukankah saat ini banyak anak-anak merasa kesepian karena orang tua sibuk mencari uang dengan alasan aku mencari uang juga untuk membahagiakanmu, aku mencari uang juga untuk membayar atau memperlengkapi kebutuhanmu. Bapak Ibu Saudara ingat, keluarga Kristen dipelihara dan dicukupkan oleh Tuhan. Jangan sampai pekerjaanmu, usahamu membuat engkau tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan di dalam mengasihi anak-anakmu. Anak-anakmu butuh kasih, anak-anakmu perlu didampingi, anak-anakmu perlu dicintai, anak-anakmu perlu sentuhan, anak-anakmu perlu waktu untuk engkau temani. Orang tua, ingatlah, besarkanlah Kristus di tengah keluargamu dengan mengasihi anak-anakmu, dengan mengasuh secara benar, dengan mengajarkannya berulang-ulang firman Tuhan, mengajarkan kepada mereka firman Allah. Orang tua tidak pernah mengajari anak, tapi orang tua suka memarahi anak.
Orang tua memprotes anaknya, kenapa ini kamu tidak bisa lakukan? Kenapa itu kamu tidak bisa lakukan? Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu pernah dengan duduk diam, duduk dengan tenang mengajarkan hal itu kepada anak Bapak Ibu Saudara? Pernahkah Bapak Ibu membicarakan hal itu? Pernahkah Bapak Ibu berbicara dengan lemah lembut sebagai orang tua, mengajarkannya berulang-ulang? Seringkali kita mengajarkan sekali, 2 kali, 3 kali kita sudah berkata, Mama sudah sering bicara, Papa sudah sering bicara. Pertanyaan saya, sudah sesering apa kita bicara? Karena firman Tuhan katakan berulang-ulang mengajarkan itu. Bapak Ibu Saudara, Kristus harus semakin besar di keluarga kita. Anak-anak kita melihat Kristus ada dalam diri papa mamanya. Pasangan-pasangan, Kristus harus semakin besar di dalam hidupmu. Karakter Kristus harus semakin membesar. Bukan keegoisan kita yang bertumbuh dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu. Bukan keuangan kita saja yang bertumbuh. Tetapi karakter Kristus harus bertumbuh dalam diri kita. Karakter yang mengasihi. Karakter yang melayani. Adakah karakter pelayanan di antara pasangan suami istri hari-hari ini? Tidak ada. Karakter pelayanan uang yang ada. Bisa punya uang banyak, suaminya lapar, tinggal pesan, aplikasi, segera datang. Itu yang melayani, aplikasi yang melayani pasanganmu. Adakah dirimu melayani pasanganmu? Suami-suami ingin membahagiakan istri, tinggal pesan langsung. Nanti pesanan yang akan datang kepada istrimu. Apakah engkau pikir dengan memberikan hadiah, paket kiriman itu istri senang? Ya, itu sementara. Tapi relasi kita dengan Tuhan, kita belum melakukan tanggung jawab kita untuk membesarkan Kristus dalam diri kita, dalam hidup rumah tangga kita. Layani keluarga kita karena Kristus. Kasihi keluarga kita karena Kristus. Biarlah Kristus semakin dirasakan di rumah tangga kita. Kristus semakin dinikmati dalam hidup keluarga kita. Anak-anak bisa menikmati Kristus melalui relasinya, melalui pengasuhan orang tua. Pasangan menikmati kasih Kristus yang semakin besar, menikmati Kristus yang semakin bertambah dalam hidup dan kesaksian, dalam perkataan, dan di dalam tingkah laku seorang suami. Suami-suami menikmati hadirat Kristus dari kehadiran sang istri. Mari kita perbaiki kehidupan keluarga kita. Keluarga Kristen yang membesarkan nama Tuhan. Bukan keluarga Kristen yang membesarkan diri sendiri. Keluarga Kristen yang membesarkan keuangan, keluarga Kristen yang mengagungkan teknologi. Semuanya sekarang serba mudah. Bukan tidak boleh menggunakan aplikasi. Aplikasi itu penolong kita, pembantu kita. Jika Bapak Ibu lemah, boleh pesan makanan misalnya sesekali dan mempersembahkan, menyajikan di piring yang baik, ditemani, diberi senyum, diajak berdoa. Papa sudah capek, hari ini mama tidak masak, mama memesannya, tapi mama ingin makan bersama, menemani papa. Ciptakan waktu-waktu di mana Kristus seperti mendampingi wanita Samaria di sumur itu. Seperti Yesus memiliki waktu untuk memanggil anak-anak, memangku anak-anak, dan mengajarinya kebenaran Tuhan. Mari kita bangun keluarga kita menjadi keluarga Kristen yang membesarkan nama Kristus. Aku harus semakin kecil, tetapi Kristus semakin besar. Selamat berkarya, selamat membesarkan Kristus dalam hidup kita, karir kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, dan keluarga kita. Tetangga-tetangga kita akan melihat bagaimana kehidupan keluarga Kristen yang membesarkan Kristus, membesarkan karakter Kristus, hidup bertumbuh di dalam dirinya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami bersyukur Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami, dan firman-Mu mengarahkan kami untuk membangun kehidupan keluarga yang membesarkan nama Tuhan. Tolong kami untuk terus mengikis keegoisan kami, mengecilkan
kedagingan kami dan membesarkan karakter Kristus, bertumbuh sehingga rumah tangga kami menikmati Kristus yang semakin besar. Keluarga kami, anak-anak dan orang tua merasakan kehadiran Kristus melalui Kristus yang bertumbuh di dalam hidup dan karakter kami. Berkati Bapak Ibu Saudara sekalian, berkati semua keluarga-keluarga yang ada. Tuhan topang mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan buat berhasil apa yang mereka kerjakan. Tuhan Yesus, kami memohonkan berkat untuk setiap Bapak Ibu Saudara. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah imannya Tuhan kuatkan, yang sedang dalam persoalan dampingi mereka, Tuhan tolong mereka untuk mereka menemukan jalan keluar yang Allah sediakan itu. Tuntun ya Allah. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.